Ke BNI tolanya dulu Pak. Tolanya lucu Pak. Saya ngajukan kredit sampai di Jakarta tolanya nih. Direkturnya terlalu muda. Umur 21 Pak. 21 tahun. tahun ya. Ini lihat 21 tahun jadi dirut beneran, bukan dirut-dirutan. Terasa panas nggak Pak? Sedang Pak. Nah, bulan depan baru panas ya? Wah, bulan depan saya kira kalau Agustus paling sejuk Pak. Kalau sudah September, Oktober ini panas Pak. Ini di belakang, di halaman belakang kantor harian Diswe ada 2 pohon besar sekali, indah sekali. Tetapi ya mungkin bulan depan mulai panas. Kalau bulan lalu sejuk sekali Pak. Iya Pak. Ya, karena Australia musim dingin. Hawanya enak kok Pak. Ya. Walaupun September masih oke lah ya. Apalagi pagi pasti sejuk Tapi Pak. bulan depan saya nggak tahu. Mungkin sumuk sekali. Ya, sumuk. Ya. Henmen bahasa Mandarinnya. Oh. Paling kasih kipasangnya udah beres Pak. Ini beliau ini teman baik sekali. Namanya Pak Arif Harsono. Dan semua orang Surabaya tahu, semua masyarakat voli tahu, semua pengusaha tahu, karena beliau ini ketua Apindo Jawa Timur dan pemilik klub voli Samator Ya. yang sering juara Indonesia. Ya Pak. Dulu Tinggi sering- berapa Pak? Saya Pak. Ya. 179. Wow, nggak main basket? Dulu pemain basket. Oh dulu main basket. Pemain basket terus pemain voli. Nah beliau ini bisnisnya itu bisnis yang membuat semua orang bisa iri dan terbesar di Indonesia, pernah mengalahkan perusahaan Amerika dan perusahaan Amerikanya pulang, dan sekarang beliau yang terbesar di Indonesia yaitu perusahaan Samator Pak. PT Samator. bidangnya Bidang di gas industri. gas industri, Jadi gas-gas untuk industri. gas-gas untuk industri Ya. yang bahan bakunya dari Tuhan Yang Maha Dari Tuhan Esa. Maha Esa, betul Pak. Jadi kalau saya harus cari bahan baku kemana-mana, Pak Arif ini bahan bakunya sudah tersedia, tinggal ngambil saja dari udara. Seperti juga pupuk urea kan juga dari udara Pupuk Pak ya? urea dia nitrogennya Pak, dari Nitrogennya. udara juga Pak. Betul. Jadi Pak Arif, kenapa dulu terpikir bisnis gas industri? Pak, ceritanya cukup panjang. Ya. Sebenarnya begini, kami dulu pertama, ayah saya itu kan kita pindah dari Sulawesi ke sini, terus setelah SMA selesai, ayah tanya sama saya, kerja atau kuliah? Oh. Iya, pertanyaan kerja atau kuliah? Pasti jawabannya harus kerja. Yaitu karena pertanyaan kerja atau kuliah. Kalau kuliah atau kerja beda. Oh gitu? Iya, dia Itu tanya- tafsiran Pak Arif sendiri Iya, atau sendiri. tahu Papa Bapak? punya logat, kita udah style udah tahu. Kalau di pertanyaan pertama itu ya suruh kita pilih yang pertama. Kerja atau kuliah? Saya bilang boleh, syaratnya begini. Kalau saya disuruh kerja, saya ingin kerja itu yang tidak ada familinya. Yang ke daerah yang tidak ada familinya. Terus tanya kenapa? Ya nanti biar besok nggak diklaim bahwa saya sukses karena family. Wah, Itu sebenarnya jawaban saya begitu. kok pinter gitu dari mana Pak pinternya? Bukan pinter Pak, tapi pilihannya kira-kira seperti itu. Karena kami itu lahir di Sulawesi, itu selalu kan, wah kalau nggak ada saya, kamu tidak jadi kamu. Kan selalu begitu, family ada kan budaya itu. Ada budaya itu. Jadi kalau, wah kamu tuh kalau tidak ada saya, kamu tidak jadi. Dan yang ngomong begitu banyak orang. Banyak orang. Tidak hanya satu orang. Tidak satu orang. Karena di toli-toli itu kan begitu biasanya. Wah dia tuh binang saya, dia itu saya. Tapi saya pikir daripada besok diklaim orang, mendingan dah berhasil atau gagal, itu sudah tergantung diri sendiri. Pertanyaan Bapak itu, pertanyaan ayah Anda itu waktu Bapak masih di Sulawesi? Nggak, waktu di sini, Waktu waktu, di saya mau pergi, dia bilang udah kamu berangkat, saya tepuk 3 kali jalan, jangan noleh. Itu waktu di mana? Waktu di Surabaya? Waktu Surabaya mau kerja, mulai kerja. Oh. Jadi saya pilih sama ayah saya bilang saya pilihlah kerja karena kuliah tuh gampang, masih bisa lah saya lanjutin kemudian hari. Ternyata masih bisa. Nah, saya bilang saya milih daerah mana? Poso. Oh. Kabupaten Poso. Oke, kalau ke Poso oke. Saya bilang paling teman-temannya papa di sana kan ya. Dia kasihlah satu selembar surat.
keluarga Lasahido. Saya bilang oke, kalau gitu saya ke sana aja. Ke Poso. Ke Poso. Sebelumnya pernah ke Poso? Belum pernah. Itu umur berapa? Umur 18. 18. Saya bilang oke, saya ke Poso. Lah sampai di Poso. Bentar Pak, waktu itu tamat SMA. Tamat SMA. SMA di Surabaya. SMA apa? Petra. SMA Petra yang mana ini? Petra yang di Kalianyar. Oh, Kalianyar. Kalianyar. Jadi tamat SMA Petra 5 Surabaya. Surabaya. Terus ditanya papa, kerja atau kuliah? Ya. Saya pertama masuk di SDN, Sekolah Dasar Negeri, waktu dari pindah dari Sulawesi ke sini. Sekolah Dasar Negeri yang di Kapasan itu. Sekolah negeri pertama. Oh, sekolah negeri. Ya, setelah masuk SMA, masuk SMP. SMP saya pikir, wah kalau saya ini orang tua saya kan bisnis. Saya bilang sama ayah saya, udah saya sekolah yang sore aja deh, nggak sekolah pagi. Biar pagi bisa ke kantor ayah, bisa melihat-lihat. Ternyata beneran juga, saya masih bisa lihat belajar dari sana. Karena itu cari SMP swasta. SMP swasta. Yang masuknya sore. Sore. SMP apa itu? SMP Petra. Oh, Petra juga. Petra ke Petra juga lah. Setelah itu selesai, nah itu baru ke Sulawesi. Naik apa dari Surabaya? Naik kapal. Kapal laut. Kapal laut. Jadi malam perpisahan itu malah saya tidak ikut. Karena malam itu juga saya harus berangkat. Begitu sampai di pelabuhan sedihnya. Malam perpisahan SMA maksudnya? SMA aja. Oh. Jadi rasanya gimana di pelabuhan ini kapal nggak berangkat sampai jam 11 malam baru berangkat. Padahal teman-teman kan sudah lagi pesta kan itu ya. Ya sudahlah, ayah sudah berangkat, saya berangkat ya karena permintaan kerja kan. Nah, berangkatlah sampai di Makassar. Oh, Surabaya Makassar dulu. Makassar. Saya ingat banget ayah saya kasih uang 30.000 rupiah. Kamu pergi, kamu harus berhasil. Waktu itu ayah kerja apa? Aja kopra. Oh, dagang. Dagang juga kopra. ya. Dia bilang, yuk pergi. Saya kasih 30.000 rupiah. 30.000 rupiah hanya untuk makan sampai di Poso. Jadi ibu saya malahan memberikan telur rebus 1 bungkus sama ayam goreng 1 bungkus. Saya bilang, ibu saya ini memberikan ini untuk apa gitu loh ya. Ternyata Pak, di kapal kan tidur di dek. Di dek. Cuma ada nasi Pak, tidak ada lauknya Pak. Oh ternyata ibu saya mengerti gini ya. Betul benar-benar rasakan karena pilihan itu sedih banget. Sampai Makassar, sampai di Kendari kan kapal berhenti-berhenti. Oh dari Makassar ke Kendari dulu? Makassar, Surabaya, Makassar, Kendari, Luwuk, baru Poso. Kapalnya begitu. Lah sesampai di Poso saya turun ini dari Poso turunnya di pelabuhan di Teluk Tomini. Teluk Tomini kan di Parigi, yang di Poso. Oh, yang di Posonya. Yang pelabuhan yang lama itu, yang pantai. Berarti yang menghadap ke arah Manado ya? Ya betul. Ya, menghadap ke Bitung. Ya, menghadap Bitung. Oh, jadi laut sana? Laut sana, Pak. Jadi saya turun, ya tanya sama naik bendi, Pak. Itu perjalanan dari Surabaya sampai ke Pelabuhan Poso? Sampai Pelabuhan Poso kira-kira memerlukan 6 hari. Ganti kapal atau enggak? Enggak, kapalnya tetap. Saya masih ingat kapal Tomako namanya. Tomako punya Pelni, Pak. Saya masih ingat itu, Pak, persis. Karena itu sejarah. Lah sampai di Poso, saya naik dokar. Bendi ke rumahnya Pak Rauf Lasahido. Saya datang, saya surat, dia liatin, dia nggak tanya apa-apa. Itu hebatnya Pak Rauf. Dia bilang, udah, kamar yuk, itu. Dikasih kamar, saya masuk kamar, loh kok kasurnya masih digulung di atas. Saya turunkan, terus pinjem spray, terus saya pompa air, mandi sendiri. Biasalah Pak, kalau sudah di Sulawesi kan gitu. Terus nanti jam makannya persis jam 7. Padahal saya datang tiba kan jam 12 siang, belum makan itu ya. Sampai di rumah jam 2, jam 3, waduh ini cuma minum air, sungkan juga mau minta makan kan ya. Jam 7 malam makan, duduk bersama keluarganya. Ya, disiplin bener. Itu keluarga Lasahido. Beliau kerja apa? Beliau punya pohon kelapa, punya petani kelapa. Punya pohon kelapa banyak di Poso sampai Una-Una Kololio punya banyak. Itu keluarga Lasahido kaya sekali. Ratusan hektar. Wah, ribuan. Hampir ribuan hektar itu. Punya kebun banyak. Satu kota Poso itu boleh katakan rumahnya 60% punyanya mereka. Itu temannya ayah. Teman baik ya. Teman dalam pengertian apa? Teman itu dulu kan ayah juga kerja kopra, jadi sering ada hubungan komunikasi. Pak Rauf itu sama Rauf memproduksi kopra. Ya, kopra. Nah saat itu saya cuma datang. Tapi ayah Anda
dengan Pak Rauf itu pernah ketemu? Oh, teman-teman baik. Oh, teman baik. Kalau Rauf ke Surabaya bersama-sama karena Pak Rauf di sini juga ada rumah. Jadi saya bilang Itu orang mana Pak Rauf? orang Sulawesi asli. Orang Sulawesi. Lah, Haji kalau berarti? Haji Rauf Lasaido. Hajinya waktu muda dia. Tapi memang orang sangat santai, kaya, ya toh. Santai sekali. Kan petani kopra kan store ke dia gitu. Nggak ada stres, nggak ada pressure, nggak ada beban, nggak ada apa-apa, udah tenang-tenang gitu aja. Terus apa yang dikerjakan di situ? Nah, saya lapor sama dia, Om, saya ini datang mau kerja kopra. Terus saya bilang, dia cuma liatin gini aja. Kan masih muda sekali kita nih, 18 tahun. Dilihatin, oke. Jadi di mana Om yang harus kita kerjain gitu loh. Dia bilang, udah. Besok aja ya kita naik takbut ke Pulau Una-Una Kololio sana. Baik Om. Berangkat sampai sana, pagi-pagi berangkat sudah. Sampai di sana siang saya bilang gini Om. Jadi Pak Arif sudah biasa lihat orang Islam sholat. Oh sudah biasa, saya juga bisa mengerti sholat dong. Belajar dari mereka banyak. Jadi sampai di Una-Una Kololio, saya bilang siang kan sampai Om, gimana kalau malam hari kita bikin pesta? Wah gitu ya, loh kok pesta? Saya bilang kalau nggak kumpulin petani semuanya kan nggak tahu, nggak kenal semuanya. Nah di sana lah saya kumpul saya bilang sama. Ada 10 orang? Wah ada 18 orang. Itu karyawan atau? Bukan, yang punya kopra. Pemilik kebun juga? Iya punya kebun, ada yang 10 hektar, ada 20 hektar. Pokoknya dia punya kopra, ada yang 100 ton, ada yang 50 ton. Pada malam itu kita kumpul makan malam, saya tanya sama Om, boleh nggak saya ngomong itu? Silahkan katanya. Saya bilang ya, om-om, tante-tante ini yang punya kelapa banyak. Harga kopra berapa sih sekarang di sini? Gitu. Dia bilang sini Rp18 per kilo. Tapi panjar dulu. Nanti sudah kasih 2-3 bulan baru kopra boleh setorkan. Dan pikiran saya nggak punya duit ini. Datang mencoba melihat, tapi saya berpikir gitu gimana caranya. Saya bilang gini aja. Tapi waktu di Surabaya pernah melihat kopra itu seperti apa kan? Waktu saya SMA saya sudah mulai kerja karena sekolah sore, pagi hari itu saya kerja kopra. Timbang kopra. Karena ayah saya bilang kalau mau kerja belajar di gudang dulu. Jadi saya pikir ayah saya ini bingung saya juga kok disuruh belajar nggak di kantor sudah gudang. Oh saya pikir apa ya? Oh gudang itu menerima barang tahu kualitas. Mau kirim kemana tahu kualitas juga, mau kirim kemana siapa pembelinya kan tahu semua di gudang. Kalau kepala gudang tuh tahu semuanya. Ya. Pada sampai di sana saya kumpulin semua teman-teman itu, mereka bilang Rp18. Saya bilang bagaimana kalau saya bayar setelah selesai timbang, saya bayar Rp22. Bingung dia orang kan, loh kok beda 20%? Anak ini anak gila nih katanya gitu. Terus saya bilang ya boleh. Saya tanya berapa ton, saya catat semua, tanda tangan nih, satu buku itu berapa ton, ada yang 100 ton, 80 ton, catat semuanya, gudang sudah ada, saya bilang, Om, ada gudang ada. Si Om Rauf bilang, kamu ini anak gila ini, kata. Kok berani menjadi 22 aku berani, terus saya dibisikin, kamu nggak salah ini katanya. Saya kira enggak. Karena tahu harga di Surabaya. Surabaya tahu. Saya tahu harga karena saya udah kerja kan. Ya. Oke kalau gitu saya balik telegram ke ayah saya. Saya bilang papa. Naik kapal lagi? Enggak di sana di Una-Una kan ada telegram. Pakai telegram terus telegram ke Surabaya pakai telegram tuh. Terus saya bilang ada 20 kalau mau Rp32 FOB. 32? Bukan 22? Ya, saya jual sama ayah saya 32. Saya hitung-hitung kalau ada Rp10 kan saya lumayan buat pengampalan dan sebagainya kan ya. Terus Om Rauf bilang, tapi ongkos angkut ditanggung sendiri. Tanggung sana FOB. Terima di atas ayah kapal. terima di sini. Iya, terima di atas kapal. 32 itu terima di sini. Kapal ya, FOB. Terus terima di kapal sana. Di kapal sana. Jadi ongkos transport ayah dong. Ayah ya. FOB. Terus ayah saya bilang, tergam confirm. Tolong kirim duitnya dong. Enggak kasih duit, Pak. Dikasih LC lokal. Waduh,
LC ini gimana? Aku cara menjalankan. Baru sekali itu tahu. Baru pertama kali tahu. Tidak tahu letter of credit tahu waktu sekolah tahu. Tapi LC ini mau diapain gitu ya? LC lokal. LC lokal tuh saya bilang lagi timbang nih. Itu Sebetulnya tahun berapa ya, Pak? tahun 73. Saya bilang sama teman saya bilang ada ponaan juga. Saya bilang udah kamu yang timbang, kilonya timbang semua masuk di gudang. Nanti saya yang cari duit bayar mereka. Saya balik ke Poso. Takbut juga balik Surabaya Poso. Sampai di Poso. Itu naik takbutnya itu berapa jam? Kira-kira dari Una-Una sampai Unado 6 jam. 6 jam, 6 jam. 6 jam? 6 jam. Kalau speedboat 3 jam. Itu pulau di tengah-tengah? Pulau-pulau tengah antara Gorontalo sama Poso. Sama Poso. Tengah-tengah itu. Oh, pulaunya besar? Pulaunya lumayan besar. Besar sekali. Artinya ada ribuan hektar kelapa di sana? Saya kira ribuan tidak, tapi ratusan berapa hektar itu. Tapi kooperasannya dikumpul-kumpul di gudang kan ngambilnya kan nggak semudah itu kan. Ya. Terus? Setelah itu saya pulang saya ke Poso. Carilah ke bank, ke BNI ini, LC masuk BNI ini. Sudah ada cabang BNI di Poso? Ada cabang Poso. Saya bilang, Pak boleh nggak? BNI saya, 46 waktu 46 itu. Ya. Saya bilang, saya jujur sama dia kok. Saya dibeli koperat Rp22, saya dapat LC Rp32. Kan ada Rp10. Boleh nggak? Saya ambilin duitnya Rp22 bayar petani dulu. Oh nggak bisa katanya gitu. Nggak bisa. BNI bilang nggak bisa. Saya bingung, waduh ini bisa kacau balau nih. Saya tenger. Nah malam hari itu kebetulan di rumah Bupati. Lah Pak Rauf ini adiknya kan Bupati Poso, Galip Plasahido. Lah di rumahnya itu kita makan malam. Di rumah Pak Bupati? Pak Bupati, ya, makan malam di sana. Saya juga bingung, kan biasa lah di Sulawesi kan ada pesta, dansa dan sebagainya. Nah, daripada begitu modal saya kan dansa juga. Saya dulu SMA kan belajar dansa ya. Setelah itu ada kepala cabang BDN ngeliatin saya. Orang mana? Surabaya saya. Apa bisnisnya di sini? Saya bilang bisnis saya di sini itu adalah di dalam pesta itu. Di dalam pesta itu karena saya dansa kan sama partner yang lainnya. Nah kalau namanya Jeven oke lah ya. Kalau setelah itu beliau bilang ngajarin dansa dong katanya. Waduh Pak saya nggak bisa Pak, saya kerja koperasi, saya mesti kembali ke Pulau Una-Una Kololio. Saya nggak bisa. Loh kenapa? Ya saya dapat LC dari ayah saya ke BNI itu bapak itu nggak boleh, nggak bisa cairin. Kenapa nggak bisa? Bisa kalau 32 bisa katanya. Pak kalau boleh saya ke bapak, tapi ajarin dansa ya beres. Ajarin dansa beres lah. Ini baru saya tahu dansa ada hubungannya sama bisnis. Ya. Saya bilang kalau Jeven, Caca oke lah, saya bisa lah ngajari gitu ya. Nah, setelah paginya saya orang mana itu? Orang Jakarta. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Bukan orang Manado. Bukan. Ya, dia berada di. Masih ingat namanya? Nama sih Pak Marastam. Masih hidup sekarang? Enggak, sekarang mungkin sudah enggak ada. Sudah 45 tahun yang lalu, Pak. 47 tahun yang lalu. Kira-kira waktu itu Pak Arif 18 tahun dia sudah lebih. Sudah 30 lebih, Pak. Kepala cabang sudah 30 lebih. Ya. Saya bilang, Pak, ini saya datang saya tunjuk ini. Bisa transferable aja. Transfer ke sini deh, saya kasih katanya gitu. Bener lah, Pak. Bener. Saya ke BNI, transfer lah. LC-nya pindahkan ke BDN. Nah, setelah ke BDN. Artinya ayah Anda mengulangi LC lokalnya. Boleh transferable. BNI, boleh. Tapi ke BDN. BNI boleh, dari BNI kalau transferable boleh transfer kemana aja boleh. Terus transfer ke BDN. Mulailah hajari dansa. Setelah itu bisa, gimana? Ya udah kalau gitu telegram kan ke sana, ke Una-Una sama ponaan saya. Dia bilang, oke, kalau sudah timbang sudah sekian, kalau gitu bawa duit deh ke sana deh. Bawa duit lah. Jadi rupiah ambil dari BDN. Rp22 itu dibayar sama BDN, hebatnya di sana bayar. Kan gudang dikunci diserahkan BDN. Jaminan kan dikunci, gudang diserahkan. Kunci diserahkan ke BDN. Kan masih ada Rp10 aman kan ya. Dikunci serahkan. Nah di sanalah kita mulai bisnis saya mulai di sana. Ternyata bisnis itu harus akalnya banyak. Di sana mulai saya keberhasilan 2000 ton saya kapalkan, saya ngawal Pak, naik kapal Pak ke naik kapal itu. Naik kapal lagi, charter itu kapal. Itu ada koperannya orang lain nggak di kapal itu? Ada dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Jadi dia sampai di Ternate, kapalnya sampai Ternate turun lagi Bitung, Gorontalo, Poso baru ke sana.
Itu kopra itu ditaruh dalam karung. Di dalam kan, karung, Pak? di dalam karung. Karung. Dalam karung. Jadi tahu ini karungnya siapa, nih karungnya Ada, siapa tahu. kasih merek. Kasih merek kan. Kasih ada merek karung siapa, palka mana, sudah diatur semuanya. Charter kapal itu. Naik kapal itu sampai Surabaya. Itu kembali lewat rute muter-muter. Muter-muter juga sampai di Surabaya. Jadi saya pergi dikasih tiket one way tiket, ternyata saya bisa pulang juga. Nah pulangnya itu seneng Pak, dapat kamar di kapal. Kamarnya Karena apa? Juragan kopra gitu. Ya juragan kopra dan boleh charter. Ya ternyata boleh booking kamarnya dikasih oleh mualim. Kamarnya mualim saya tinggal, wah lumayan juga daripada antri makan dapat juga ini ya. Nah di sana lah sudah. Itu kapal besi atau kapal kayu? Kapal besi besar. Ya mungkin ada kalau itu waktu itu kapal mungkin 3-4 ribu ton ya, 3.000-4.000 ton itu. Lah kembalilah ke Surabaya. Sudah gitu kembali Surabaya. Lapor ayah udah timbang. Ternyata koperasi ini harganya naik terus. Karena Januari kan Februari itu kan musim ombak. Ya koperasi ini kan naik terus ya. Naik terus ternyata ayah saya untungnya banyak, saya diem aja. Ternyata sudah untung Rp10, ayah saya masih untung lebih banyak kan gitu. Lah di sana Pak punya modal, beli mobil. Nggak minta naik ke ayah, nggak minta lah ya. Dia bilang, "Yuk kok beli mobil dari mana lu?" katanya gitu. Ayah saya tanya, "Ya adalah saya cari untung lah untuk kopra." "Pasti kamu cari untung ya?" Sebenarnya iyalah, mesti lah, kalau enggak gimana? Ya toh. "Oh, papa nggak mau kasih uang cash sama saya, kasih LC ya, saya harus cari jalan dong." Nah di sana mulai. Itu berapa ton Pak tadi? Hampir 1.800 ton. 1.800 ton bisnis pertama. Langsung besar. Besar sekali. Ya. Wah itu rasanya. Itu untungnya yang Rp10 tadi bisa untuk beli mobil. Bisa beli mobil. Bisa untuk yang lain-lain lagi juga. Bisa lain-lain lagi, ada modal lagi. Mobil waktu itu cuma berapa sih, 1 juta berapa, mobil murah kan waktu mobil Peugeot. Baru 504. Wah, iya terkenal. Iya terkenal itu ya. Itu mobil pertama. Pertama mobil punya mobil ya, wah happy-nya bukan main kan. Terus balik lagi ke sana. Balik ke sana lagi, cari lagi teman-teman, dapat lagi kopra, saya keliling semua dapat. Harga udah berubah lagi. Harga berubah, sudah Rp40 lebih sudah. Cepat sekali. Sini sudah 90 sekian rupiah. Kan kopranya naik terus kan. Saya kembali lagi. Sudah gitu, saya bilang tiap kali kalau begini, karena jatuh ke laut. Jadi saya naik kapal itu kedua kalinya, mau dari Poso mau ke Una-Una Kololio itu, naik tugboat juga. Namanya Damsol. Jam 2 siang, kan jalan jam 2 siang itu kan lagi ngantuk-ngantuk bangun, pipis. Kena ombak, goyang, jatuh ke laut. Pak Arif? Iya, saya jatuh ke laut. Jatuh ke laut. Nggak pakai pelampung? Nggak pakai. Kan renang gini. Iya. Untungnya yang mesin yang jaga mesin itu kelihatan. Loh, kok jatuh? Diputar balik. Putar balik kira 20 menit. Saya bilang saya sudah ditinggal, udah mati dimakan ikan tengah laut kan, Pak. Putar-putar balik. Bagaimana cara menjaga tidak tenggelam? Renang aja, Pak. Cuma kepala muncul ombak kan, Pak. Jadi kepala dia putar. Wah takut Pak, takut dimakan ikan, sana bagian ikan hiu Pak. Jadi dibawa ke atas, ditolong, namanya Damsol. Makan hotel saya itu Bapak waktu kita kemarin itu kan namanya lounge itu namanya Damsol. Oh nama kapal itu Pak. Oh baru tahu, waktu itu nggak dikasih Damsol, tahu. Ya, ini kalau nggak podcast nggak tahu. Nggak tahu. Maka saya kasih nama Damsol karena punya sejarah Damsol. Gitu. Nah di sana setelah itu saya kembali ke Surabaya. Pengapalan kedua. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. 1.300 Semakin ton. sulit Makin sulit dapat kopra. Karena harga sudah tinggi sekali. Itu saingan kan sama Sinarmas, Bimoli, saingannya kencang sekali. Mereka juga cari kopra di sana. Nah setelah itu saya pulang ke Surabaya, berpikir-pikir, ketemulah teman saya, orang Kalimantan. Dia bilang, lu ngapain lu? Temannya gue kerja kopra lagi nih. Kenalan itu masih ada kakaknya dia itu masih family, masih om di sana. Dia bilang gini, kerja apa? Saya bilang ya kerja kopra saya gini. You mau nggak? Saya punya bengkel mobil ini, bengkel mobil di Samarinda. Kalau gitu bengkel mobil, oke, kita coba cari ya. Carilah ke Mitsubishi di Jakarta. Cari apa? Mitsubishi dapat dealer. Oh, namanya call. Pengen jadi dealer. Jadi dealer karena dealer harus punya bengkel. Oh, dealer harus punya bengkel. Teman saya di sini kan namanya Muri Motor kan teman baik saya dagang mobil. Saya bilang,
wah boleh juga nih mobil. Nah terus kita sebagai dealer mobil di Dealer Kalimantan. Mitsubishi. Mitsubishi. Hmm. Saya yang bagian tebus LC, Join. join sama dia. Dia bengkel dia punya. Ah. Tapi untuk beli mobil dari Jakarta itu kongsi. Ah. Lah setelah itu saya di sana suatu hari itu siang-siang itu saya ngirim mobil ke namanya kontraktor, kalau nggak salah kontraktor asing namanya Hafkun. Ya, ada di sana Hafkun. Itu masa-masa itu saya di Samarinda. Oh ya itu. Ya. Saya kirim mobil ke sana karena siang hari istirahat kan, makan siang. Tunggu duit kan lama, tunggu ceknya bayar kan. Saya lihat ada seorang orang kita lagi ngelas. Saya bilang, kok nggak pakai cover karbit? Enggak lah, orang asing nggak suka bau karbit. Oh. Dari mana itu? Namanya asetilin. Nah, saya tahu asetilin kita count C2H2 kan. Terus dia bilang, saya itu ini kalau nggak salah ini import ini katanya. Loh, gila masih import. Orang bulenya itu di Samarinda? Di Samarinda. Dia bilang kalau begitu gini aja. Saya pikir gitu, apa sih namanya tuh? Saya pikir itu ada oksigen kita kan tahu oksigen lah ya, tuh ada asetilin. Terus saya berpikir, ini tidak bisa ya, kalau tidak industri kenapa kok Indonesia harus import? Kenapa kita nggak bangun sendiri? Pulanglah saya ke Surabaya. Itu umur berapa? Sudah 20? Umur 21. 21. Masih bujang? Masih bujang. Saya datang ke BKPM. Pak, bagaimana sih orang teman-teman banyak ke perindustrian waktu itu masih Jembatan Merah. Wah, kalau mau bangun pabrik ke BKPM Jalan Kayun aja. Saya datang ke Jalan Kayun, cari informasi begini terus akhirnya dapat informasi. Ini bebas pajak PMDN katanya. Apa sih PMDN itu kan gitu. Nah, setelah itu berpikir saya ajak teman saya di Samarinda. Yang bengkel tadi, bukan? Ya, bengkel yang punya bengkel. Yang punya bengkel saya bilang, ayo bikin pabrik. Wah, kamu bikin pabrik kok? Gimana sih katanya? Iya kita bikin pabrik industri aja. Gini kita cerita gini-gini. Ya menarik juga ya katanya gitu. Terus ada teman lagi di Surabaya, biasa kumpul itu, mau nggak ayo join, minta Papa Yu modal ya, kita join deh gitu. Berjoin lah berempat. Nah sebelum join saya ke Jakarta. Kan ini anak-anak muda semua? Anak muda semua. Ya umur-umur 21 ya, semua umur 20 lebih semuanya. Lah BKPM bilang, udah minta izin ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta. Ketemu sepupu saya. Sepupu saya bilang, wah yuk ke sana deh, ke BKPM katanya. Saya ke BKPM. BKPM kasih daftar ini. Kalau gitu PMBN yuk harus PT-nya apa? Bingung saya Pak, PT-nya apa ya? Belum bikin PT ya. Belum pernah bikin PT? Ya dulu bikin CV Pak. Ya toh? Ini PT. Ya udah, saya lewat Kartini Mulyadi Pak. Jangan buruk. Notaris Kartini Mulyadi, saya masuk ke sana. Nggak sengaja ke situ? Nggak sengaja, memang cuma lihat notaris Kartini Mulyadi, saya masuk lah Kartini Mulyadi. Notaris itu sekarang terkenalnya luar biasa, menjadi pengusaha besar luar biasa. Jadi akte pertama Samator itu di sana. Hebat. Setelah itu saya bilang, saya mau bikin ini nih. Ya PT-nya 500.000 rupiah ya. 500.000 gede banget 500.000 waktu itu kan. Ya udah bikin aja. Sudah duduk sana, PT-nya apa? Saya lagi duduk temen. Notaris mahal itu. Mahal. Mikir-mikir apa ya nama apa? Oh iya deh. Samarinda Toraja aja, Samator. Singkatan Samarinda Toraja. Oh ya, baru tahu ini saya Samator itu Samarinda Toraja. Toraja lah itu. tahu. Samarinda idenya dapat. Toraja kan Sulawesi terkenal Tatoran, tanah Toraja terkenal kan. Ya ada Toraja deh Sulawesi yang terkenal kan Torajanya. Kalau Minahasa apa kan atau Tator kan di mana kenal. Toraja deh. Itu. Jadi Samarinda Toraja. Bikinlah Samator. Lama. Sudah selesai saya minta izin. Dapat izin. Nah izin, waktu dapat izin, teman-teman pada kumpulin duit kan, beli tanah. Saya cari tanah sendiri, keliling di Drirejo. Oh di Surabaya. Ya di Surabaya cari tanah udah dapat, minta izin sudah dapat, bangunan sudah ada. Nah mesin. Tadi minta uang ayah nggak? Enggak, ayah nggak boleh waktu itu. Kamu benar-benar kamu industri, kamu hidup sendiri loh, siap. Saya bilang, ya saya harus bangun sendiri. Apa? Ayah maunya terus di kopra? Kopra aja terus. Kopra, kayu, suruh pokoknya kerja di Sulawesi. Saya pikir-pikir, saya bilang sama ayah saya, Papa, nggak bisa kalau nggak di industri. Zaman sudah beda. Kita sudah harus masuk ke industri. Ayah saya bilang, ya deh kalau gitu kamu merasa begitu ya, kamu jalankan aja. Tuh. Restui sama ayah saya.
Tapi nggak minta uang. Nggak minta uang. Juga nggak dikasih. Nggak minta uang, nggak ditawarin juga Pak. Jadi apa seadanya gitu, kumpul terus sisanya minta ke bank Pak. Oh. Banknya kemana? BNI Pak. Kenapa nggak BDN? Ya waktu itu mau ke BDN, tapi karena mengatakan bahwa yang melayani industri itu adalah BNI. Ya. Nah, Waktu itu ada bidang-bidangnya. Bidang-bidangnya. Ke BNI tolain dulu Pak. Tolanya lucu Pak. Saya ngajukan kredit sampai di Jakarta tolanya nih. Direkturnya terlalu muda. Umur 21 Pak. 21 tahun. Tahun ya. Direktur terlalu muda, ditolak Pak. Ditolak, dianggap ini membahayakan, nggak berpengalaman. Iya, terus saya pulang. Itu dirut atau direktur? Siapa? Waktu itu? Divisinya. Kepala divisi. Bukan. Waktu saya dirut, supaya dirut ini pertama jadi dirut ya. 21 tahun. 21 tahun jadi dirut itu. Terus ini lihat 21 tahun jadi dirut beneran, bukan dirutan. Lah, terus saya pikir-pikir ditolak terlalu muda. Terus saya ingat itu. Pak Somala Wirya itu sahabatnya sepupu saya di Sulawesi Tengah. Karena Pak Somala Wirya itu pernah di Donggala. Sama sepupu saya teman baik. Saya datanglah ke sana Pak Somala Wirya, saya bawa filenya nih. Saya ditolak, saya bawa filenya ke sana. Ditolak oleh anak buahnya? Iya, tolak anak buahnya. Waktu beliau sebagai direktur. Ya. Pak, saya minta waktu, saya kasih nama Koga Antolis. Koga Antolis itu sepupu saya namanya Koga Antolis. Pak Somala kan teman baik sama dia. Buka pintu keluar, mana Koga katanya. Pak, maaf Pak, saya adiknya. Ada apa katanya? Buka pintu nggak mau, pintu dibuka separuh gini. Ada apa? Saya bilang, Pak, boleh saya bicara sebentar Pak? Dia liatin saya gini, masuk. Oh, gitu masuk. Masuk saya mulai, Pak, saya perlu 15 menit saja Pak. Saya mulai buka file saya cerita Pak. Saya mau pabrik asetilin begini, ceritanya begini semuanya. Saya cerita presentasinya Indonesia belum ada, begini saya ceritanya. Tapi pengetahuan itu dapat dari mana? Kan belum ada Google waktu itu. Belum ada, tapi kan tahu asetilin rumusnya kimianya apa kan gitu. Karena dari mana tahu? Minta dari Taiwan Pak. Jadi minta penawaran dari Taiwan, saya baca gitu. Ini otaknya pengusaha. Kalau ada pengusaha minta penawaran, itu sebetulnya bukan mau betul-betul membeli. Kadang-kadang pengen belajar. Belak-belakan begitu kan? Iya Pak, belajar. Kan mereka memasukkan penawaran. Penawaran kan kita jadi belajar. Kita nggak tahu mau menawar berapa. Ya belajar aja, tapi sebetulnya ilmunya itu yang kita pakai. Nah, setelah itu saya bicara Pak Somala begini cerita. Ini bagus loh katanya. Iya Pak, bagus. Loh Yus sama Koga apa? Saya sepupunya, adiknya. Jadi ibunya Pak Koga itu tante saya. Oh Pak Koga gimana? Sehat-sehat aja Pak. Salam ya. Ya, saya sambil tapi salam. memang sehat. Sehat waktu sehat. Udah kalau gitu, gini dia telepon ke kepala wilayah sini. Pak Rusman Hadi, Mas Rusman katanya gitu, dia panggil Mas Rusman. Mas Rusman, ini ada sahabat saya ini sudah ke tempat saya lihat proposalnya, aset ini cukup bagus. Coba yuk pelajari lagi deh. Tolong dipelajari. Yang menolak ya Pak Rusman itu. Pak Rusman itu. Terus pelajari lagi katanya. Nah, setelah itu saya pulang, datang, saya dimarahin sama Pak Rusman. Kamu kenapa nggak bilang kalau temennya Pak Somala? Ya nggak berani lah Pak, lapor Bapak bilang itu. Ya udah gini, besok ketemu Pak Gampang, ada namanya Gampang Sugiono Pak namanya. Saya hafal banget Pak itu Pak. Jadi besok pagi ketemu Pak Gampang Sugiono ya. Ya Pak siap. Pulang Pak, waktu ke rumahnya itu banjir Pak, hujan keras kan di Trunojoyo kan banjir. Oh Trunojoyo. Saya lepasin sepatu Pak, kaos kaki, masuk ke rumahnya, baru pakai kaos baru masuk ke rumahnya Pak. Waktu itu nggak pakai permisi Pak, pokoknya saya datang aja ke rumahnya. Karena perintah Pak Somala, yuk ketemu Pak Rusman. Ya, ketemu Pak Rusman Hadi. Oh ya. Dari Pak Somala perintahnya gitu, saya datang ke sana lah. Masuklah ke sana, terus akhirnya besok paginya dilihat wawancara ikut tadi ini akhirnya oleh Pak Gampang itu. Oleh Pak Gampang. Bagaimana sih prosesnya? Loh Bapak dulu saya sudah cerita, kok cerita lagi gini. Ya udah kalau gitu besok nanti diambil filenya tuh. Besok ambil filenya saya bawa ke Jakarta, Pak. Ke Jakarta ketemulah ada orang Sulawesi namanya Willy Sambalo, Pak. Dia kepala divisi kredit. Pak Willy Sambalo gini, Bapak dari mana? Saya lihat orang toli-toli, Pak, gini. Toli-toli mau bikin pabrik. Iya Pak, baca-baca. Saya udah bicara Pak Somala gini. Ya udah, dikasih utang Pak, 220 juta waktu itu Pak. Modal kita 100 juta, dapat 220 juta Pak. Wah udah bisa bangun pabrik Pak. Bangun pabrik semua, import berapa semua. hektar?
Saya punya tanah tuh 2,2 hektar waktu itu. Sekarang sudah mungkin ada 20 hektar Pak. Sekarang ya. Untuk pabrik di Bambi itu Pak. Lah waktu itu terus akhirnya mulailah jalan-jalan industri, tapi kan belum populer Pak asetilin Pak. Lawannya kan masih dengan karbit, cover itu Pak. Dikasih air karbit, terus dipakai langsung, masih lawannya itu Pak. Waduh lakunya susah. Lebih murah karbit. Pakai karbit lebih murah. Ini Berapa kan proses kira-kira bedanya 20% lah. Terus teman-teman pada bilang orang tidak mau pindah lebih karena mahalnya atau lebih karena teknis sulitnya? Teknis sulit enggak. Cuma beda karena mahalnya, karena ini diproses menjadikan botol kan lebih mahal 20% dibandingkan pakai karbit. Nah waktu itu teman-teman yang 3 orang bilang gini, aduh kalau ikuti kamu ini bisa bangkrut saya nih. Rugi terus gimana cara dagang? Yang 3 orang? Yang 3 orang itu. Susah ini katanya gitu loh. Karena ditolak oleh konsumen ya? Konsumen karena harga kan nggak bisa naik. Kalau gitu, gini aja deh, baleno duitku wae mari, modalnya baleno wae. Itu teman yang 3 tadi bilang, uang saya kembalikan aja gitu. Ya. Nggak mau meneruskan. Nggak teruskan. Saya berpikir-pikir, kembalikan nggak bisa, saya nggak punya duit balikan begitu banyak. Udahlah, bagi 1 tahun aja 12 kali bayar, buka cek 12 kali katanya. Pokoknya duit gua balik, modal balik loh. Rugi kita nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Saya pikir saya ngajak, saya harus gentle Pak. Ya. Komitmen saya kalau rugi saya mesti kembalikan. Tak kembalikan lah semuanya. Setelah kembalikan, buka cek kembali. Nggak lama teman saya Pak, orang Gresik. Ada teman Gresik. 3-tiganya minta kembali? Kembali, buka cek saya bayar. Jadi saya beli sahamnya semua, saya kembalikan. 100%. Terus saya lapor Pak Somala. Pak, teman saya begini-gini, ya udah yuk beli aja. Ya Pak, saya beli Pak, tapi industri... Tapi sempat macet kan? Enggak sampai macet Pak, saya lapor Pak, apapun berjalan gitu. Pak, saya perlu modal Pak, karena saya harus kembalikan ini modal. Oh, untuk mengembalikan orang-orang? Orang-orang saya perlu modal, kembalikan. Pak Somala bilangnya, saya kasih pinjam insidentil ya, 6-12 bulan. Pada saat itu saya pikir 6-12 bulan kira-kira saya bisa lah kembali. Pak, oke. Jadi saya mulai bayar, mulai jalan. Nggak tahu Pak, memang ini Tuhan memberkati Pak. Teman saya di Gresik, cari saya punya garam 10.000 ton. Rp4, 1 kilonya. Dia bilang, yuk beli aja deh. Gudang semua sudah komplit, saya nggak bisa butuh duit dikit kok. Tapi beli aja ini. Saya bilang, garam dibeli ya, uang cuma Rp4 kok ya. Udahlah saya beli gitu. Nggak taunya Pak, sampai akhir tahun itu Pak, garam Rp94 Pak. Waduh memang itu Pak, rasanya Tuhan langsung memberikan lunas utang itu? Lunas Pak utang Pak. Masih untung lagi? Masih untung lagi. Nah, gas ini Pak. Tapi kan nggak punya pengalaman di bidang garam. Garam justru karena orang nawarin saya, dia susah, dia nggak punya duit katanya. Mau bayar petani, tolonglah gue dikasih duit katanya. Lah saya juga dapat dibantuan dari Pak Somala. Ya udah uangnya saya kasihkan jiwa aja gitu loh. Enggak jadi untuk 3 orang itu? Iya, enggak. Bayar 3 orang kan 12 bulan. Nah, 12 bulan. Pak memang nekat Pak waktu itu Pak. Saya itu punya keberanian ya Pak. Apapun saya beli Pak. Nah, saya sudah jalan. Harga gas ini mulai kita mau start. Kumpullah Aneka Gas, kumpullah semuanya, bikin asosiasi Pak. Asosiasi. Waktu itu Aneka Gas belum ada? Aneka sudah ada, sudah lama Aneka Gas sudah ada. Nah, asosiasi. Punya produk yang sama dengan? Dia baru mulai produksi oksigen, asetilin, mulai saya produksi, dia juga produksi, terus Pak Suparsono juga produksi Pak. Pak Mekabox itu bikin juga dia waktu itu. Nah kita gabung bikin asosiasi lah, kita kumpul lah, jangan merugi lah, kita harus untung lah ya. Nah mulai harganya naik Pak. Hidup Pak. Ini jadi saya baru tahu bahwa asosiasi itu banyak gunanya. Ada gunanya Pak. Nah waktu itu kita ini kopranya berhenti sama sekali? Berhenti Pak. Jadi hanya 2 kali penangkapan? Pernah 2 kali aja Pak. Karena jatuh ke laut, kepikiran Pak. Wah, laut. Kepikirannya karena jatuh ke laut Pak. Dimakan ikan gimana Pak? Makanya saya kalau naik kapal nyebrang dari Bali, Surabaya, Banyuwangi, Bali, trauma mikir-mikir Lampung di mana. Walaupun bisa renang kan pernah jatuh ke laut Pak. Jadi iya kita trauma Pak. Ini total di laut waktu itu mengapung-apung berapa jam? Kira-kira 20 sampai 30 menit Pak. Waduh Pak, rasanya ombak Pak, kan dia muter. Jadi nggak bisa berhenti, dia mesti muter kan Pak. Baru bisa nolong. Nah itu Pak. Ini traumanya di sana Pak. Oh jadi berhentinya kopra karena saya di sana. Bukan karena gasnya? Bukan karena gasnya, karena nyari kopranya kan susah Pak. Ya.
Nah, Pak, kan tadi banyak disebut Donggala, Toraja, Toli-Toli, pulau tadi aku nggak tahu Ya namanya. Una-una, Kololio ya, Una-una, Ampana ya itu. toh. Nah, Pak Arif ini lahir di mana? Saya lahir di Toli-Toli, Pak. Di Toli-Toli. Toli-Toli. Di kotanya. Di kota Toli-Toli jadi Toli-Toli di hutan saya lahirnya, Pak. Hah? Jadi di bawah pohon kelapa saya lahirnya, Pak. Jadi ayah saya kan Punya rumah di kebun kelapa. di kebun kelapa sana. Kebun kelapa milik sendiri. Enggak, Milik ayah maksudnya. Ayah punya kebun kelapa sedikit lah. Oh. Rumah di dalam sana kayak pekarangan itu. Rumah itu bukan rumah bawah, Pak. Rumah tinggi apa rumah panggung. Panggung ya. Rumah panggung. Rumah panggung sana. Setelah lahir Lahirnya di rumah sakit tadi. enggak di rumah. Di rumah. Di rumah ibu saya yang ceritanya di rumah. 3 hari itu lahir mau dimakan ular, Pak. Oh, banyak ular di sana. Jadi ular, begitu ular turun, saya tidur, ibu saya cerita nih. Dari pohon apa ularnya? Ular dari lubang rumah kan. Oh, dari atap. Udah atap turun ke sana, ularnya gede banget katanya. Cuma lewat begini aja, nggak jadi dimakan, pergi. Itu bayi. Bayi 3 hari. Bayi 3 hari. 3 hari. Ibu saya bilang, wah anak saya udah dimakan ular ini. Ternyata Ibu enggak. melihat ularnya Ibu itu. masuk begitu buka pintu loh, kok ada ular lewat gitu, cuma lewati aja. Terus saya diam aja katanya ibu saya. Itu makanya itu ya itu Pak. Lewat itu ya sudah selamat. Ini anak-anak Pak Arif tahu cerita ini. Anak-anak tahu, saya ceritain semuanya. Saudara semua cerita. Nah, ibu saya suka cerita. Nah, ceritanya hampir Waktu itu dimakan. anak keberapa Pak Arif? Saya anak pertama. Oh, anak Anak pertama. pertama. Baru lah ayah saya kan baru nikah nggak lama kan saya lahir di sana setahun kemudian masih di rumah tinggi itu. Kalau ayah lahir mana? Lahir di Cungkuo. Ibu Ibu lahir di Indonesia. di Toli-Toli. Di Toli-Toli, di Salompaga. Jadi di desanya Toli-Toli lagi namanya Salompaga. Mungkin padahal tahu kan? Tahu. Itu, Saya pernah lewat sana. Lewat sana. Ibu saya lahir di sana gitu. Itulah anunya. Itu daerah fantastis ya. Aduh, memang. Saya kira anak-anak sekarang pada nggak mau lah ke Toli-Toli. Jadi Ilmunya Pak Arif banyak. di Toli-Toli sampai umur berapa? Umur 10 tahun. Punya adik berapa? Punya adik waktu di di sana adik sampai nomor 5. Adik sampai nomor 5. Nomor 5. Memangnya semuanya berapa? 7. 7 cuma yang dua lahir di Surabaya. Di Surabaya. Oh. Karena adik saya yang nomor 3. Kenapa pindah Surabaya? Karena adik saya itu sakit jantung. Yang mana ini? Yang Heiser, yang nomor 3. Yang nomor 3. Ya, dia Laki-laki. lahir sudah pembawaan jantung. Laki-laki. Laki-laki. Lah waktu kan di sana nggak ada dokter, Pak. Nah, taunya sakit jantung dari mana? Sakit Nggak ada jantung dokter? setiap hari nggak bisa jalan, Pak. Jalan kaki mungkin 7 langkah sudah biru semuanya mukanya. Itu dibawa lagi. Ketahuannya umur berapa? Ketahuannya umur 3 tahun, 2 tahun lah setelah bisa mulai jalan aktivitas ya. itu. Jalan, ya. Oh, badannya biru gitu. Biru semua. Jatuh. Nggak bisa jalan, nggak bisa napas. Sakit jantung. Dibawalah pindah ke Surabaya. Untuk mengobatkan ini. Mengobati dia terus kita Tapi sekaligus pindah gitu. Pindah sekalian. Kan Semua adik-adik semua. di bawah. Belum. Jadi yang berangkat dulu. Adik Adik nomor 4, nomor 5, yang nomor 5 sama saya sama adik nomor 2, nomor yang adik perempuan di Toli-Toli. Mereka pindah dulu. Adik yang sakit tadi Bawa berangkat ke dulu, Surabaya. berangkat dulu. Ibu, bapak, Ibu, bapak Yang yang sakit sakit itu, sama adiknya satu adiknya dibawa. satu, karena masih kecil. Masih kecil. Yang paling bayi nggak dibawa. hah? Yang bayi kan nggak dibawa. Yang nomor 5 nggak dibawa, baru lahir. Terus siapa yang Ya merawat? nenek yang rawat. Oh nenek yang rawat, kami dititipkan sama nenek di rumah itu. Mereka naik apa itu, Pak? Naik kapal. Naik kapal. Terus ayah datang lagi, jemput kami lagi, berangkat lagi. Berapa tahun kemudian? Tahun berikutnya tuh, berapa bulan kemudian setelah ngungsi balik, dokter sudah dapat rumah. Kan ayah join sama Pak Eka Cipta dulu. Oh, Masih join waktu di Toli-Toli pindah itu masih join gitu. waktu join itu besar mana antara Pak Eka Cipta sama ayahnya? Pak Eka. Oh, Pak Eka udah besar. Pak Eka yang beli kopra, ayah saya yang dari lokalnya, partner lokal ya. Gitu. Oke. Itu namanya. Jadi langsung di Surabaya dapat dokter, Dapat dokter, sembuh. gak bisa sembuh, itu kan bocor. Terus? Jadi operasi di Cungkuo baru sembuh. Operasi di Shanghai. Oh, umur berapa? Umur dia waktu umur 13 tahun. Tahun 73 akhir. Akhir 73 akhir. Jadi hanya beberapa bulan di Surabaya. Enggak, sudah 7 tahun dari 64 sampai 73. Jadi ada 7 tahun lah ya. Sudah agak besar. Besar baru Dibawa ke Shanghai. Cungkuo. Ya, karena tanya Shanghai itu hubungan Cungkuo sama ini kan belum ada. Belum ada ya. Ya, setelah itu saya karena kopra sudah berhenti tahun 73, terus saya antar adik saya ke Cungkuo sama ibu saya bertiga. Bawalah ke Shanghai.
Bapak, Ibu. Enggak, bapak nggak datang, bapak nggak berangkat, cuma ibu, saya sama adik itu. Saya yang bawa adik itu. Pertama kali keluar negeri, bawa ke Sembuh akhirnya ya. Akhirnya sembuh dioperasi. Sekarang masih hidup. Masih hidup. Heiser. Ya, Ya, kemarin ketemu. Iya ketemu ya itu, itulah anunya. Wah, nggak ada masalah sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada masalah. Wah, Itu, sekarang kerja di Samator. Di Samator, ikut Pak Arif. Sama-sama ya. Itulah. Jadi ini orang Toli-Toli ya. Orang Toli-Toli, kelahiran Toli-Toli. Nah, sejak itu masih pernah ke Toli-Toli? Masih. Ngapain? Saya bangun wihara sana, Pak. Hah? Bangun wihara Toli-Toli, Pak. Bangun wihara di sana. Wihara Buddha Toli-Toli itu saya yang bangun, Pak. Karena ayah saya meninggalnya tahun 81, saya bangun wihara itu 83 kalau salah, 83 84. Saya sudah jadi sudah lumayan lah, waktu itu sudah punya duit. Saya bilang ayah saya ini kalau nggak punya kenangan gimana ya, ayah saya dari Toli-Toli kok, bangunlah wihara sana Toli-Toli, berikan umat di Toli-Toli pakai wihara itu, bangun wihara full. Nah, adik-adik bapak atau adik-adik ibu, kakak-kakak ibu masih ada di Toli-Toli? Nah, sekarang sudah pada pindah ke Surabaya. Ya. Nah, itu wiharanya aliran apa? Aliran Maitreya. Maitreya. Buddha Maitreya. Nah, ayahanda Maitreya. Maitreya. Jadi Ibu Pak juga Arif Maitreya. ikut ayah. Ya. Ibu Maitreya. Maitreya juga. Ibu duluan. Saya dulu kan bukan sekolah Buddha kan, di sekolah Petra kan, Kristen. Di Kristen. Tapi karena ibu saya sudah di sana, sebenarnya lucu, Pak. Saya jadi ikut Buddha ini lucu. Saya itu tahun 79, tahun 80, tahun 79 lah, saya baru nikah. Saya tuh melihat, umur berapa nikah? Nikah umur 25. 25. Saya tuh waktu itu sudah punya pabrik gas ya? Gas sudah punya. Saya lihatin ada satu guru itu duduk di sana, saya liatin liatin saya juga, disamperin ke sebelah. Sebelah orang ini mau ngapain ini? Dia cerita tentang Buddha gini, waduh, ini suhu begini-gini mau ngapain gitu dia tahu. Saya cuma dalam hati saya, jangan. Di mana itu waktu itu? Di airport. Oh, di airport. Jangan ketemu suhu begini, cerita kita lagi mau sibuk sih mau berangkat, udah cerita yang aneh-aneh ya, udah. Saya pikir ya udah, saya bilang, oh ya, nyapa berangkat. Kemudian beliau dipanggil berangkat, beliau ke Banjarmasin kalau nggak salah naik pesawat, saya ke Jakarta. Terus setelah itu, saya pikiran nggak mikir lagi. Kira-kira 2 bulan lagi, ketemu lagi dia lagi. Saya lari, Pak. Lari dari Takut didakwahi. Tahu didakwahi. Lari aja ke paling pojok. Dia datang sama, kamu anak muda, kamu nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Kamu kemana pun saya tahu. Udah gini, jangan cerita apa-apa deh. Saya nggak mau dengar ceritanya, nggak mau diceramai. Kalau ketemu ketiga kalinya, saya ikut ajaranmu. Saya gitu sama dia. Kalau ketemu 3 kali, gitu. Iya, udah yang cerita deh. Cerita itu terlalu sumpek lah ya toh. Pokoknya kalau ketiga kali saya ikut aliran ini, saya ikut. Setelah itu, bener Pak. Ada temen nikah. Waktu teman-teman kan baru di Surabaya, di Kupang Indah. Dia nikah. Saya begitu masuk malam Widodaren. Malam Widodaren saya datang ke rumah. Loh, ketemu suhu ini mati gua udah. Saya bilang, terus masuklah Buddha. Terus saya dipanggil sama dia, anak muda katanya. Ketiga kali toh? Ya deh, besok saya ikut. Saya mau, udah. Saya minta dibaptis besok, saya ikut deh. Karena komitmen saya jalankan, saya bilang gitu. Bener ya? Terus saya ke wihara lah, Kupang Indah. Ada wihara yang itu kecil, Maitreya. Datang ke sana, diceramai gini, ikut. Tapi memang mungkin jodoh Pak Dahlan. Setiap beliau ceramah ke Surabaya dari Malang, dia tinggal di Malang. Mesti telepon ke rumah. Saya ke Surabaya. Malam kamu datang ya? Ada di rumah, saya bilang ada di Surabaya. Saya datang malam. Kebetulan ada di Surabaya. Selalu ada di Surabaya. Datang dengan ceramah lama-lama. Suatu hari beliau tuh sakit. Sakit di mana di Malang. Itu Buddha, itu bisu Tionghoa. Bisu Tionghoa. Jadi dia itu kalau kita panggil itu Mahasa Sepuh gitu ya. Mahasa Sepuh. Nah, dia sakit. Saya datang ke tempatnya dia. Gak boleh masuk kan, dijaga oleh pandito kan di luar, gak boleh ngomong kita orang awam ya. Karena beliau dengar suara saya. Kamu masuk katanya gitu loh. Saya masuk ke dalam bukan apa, nangis. Beliau lagi nangis. Pakai handuk putih itu namanya good morning, yang handuk putih good morning itu dia nangis.
Saya bilang kalau kita pengennya gender, jangan nanya kenapa sih katanya. Saya berpikir saya ini harus berangkat sudah katanya. Oh, meninggal. Iya, saya harus berangkat. Udah tua sekali. Udah tua, 73 waktu itu. Saya harus berangkat. Ini generasi berikutnya harusnya kamu anak muda yang saya ketemu. Saya berharap kamu jadi pengikut yang setia, bantulah Mapan Bumi Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Kamu harus bantu. Kamu komit sama saya, dipegang saya. Sambil nangis-nangis, ngobrol setengah jam, terus beliau istirahat. Saya lega, istirahat, saya pergi. Udah. Saya pulang, 2 hari lagi dikabari meninggal. Wah, ini kalau sudah bicara begitu saya nggak bisa nggak bantu ya toh. Tapi saya mau bantu dari mana? Saya kerucuk umat biasa. Kebetulan beliau posisinya di Maitreya paling tinggi. Mahasiswa paling tinggi. Maitreya Indonesia. Maitreya Indonesia. Paling tinggi. Nomor 1. Maitreya paling tingginya di Surabaya. Paling tinggi di Surabaya, di Malang. Oh. Nah, waktu itu. Terus jadi Maitreya se-Indonesia pusatnya di Malang. Di Malang. Pusat sekarang di Jakarta. Oh, sekarang di Jakarta. Dulunya kan beliau tinggal di Malang. Nah, waktu itu saya dapat tugas dari ketua Jawa Panitia. Dia bilang, kamu anak muda, ini nanti jemput Pak Dirjen ya katanya. Sudah kawin waktu itu? Sudah kawin. Ya. Kamu jemput Pak Dirjen ya katanya itu. Waduh, jemput Pak Dirjen. Iyalah. Saya yang jemput Pak Dirjen. Pak Puja waktu itu saya jemput Pak Dirjen datang untuk pelepasan kan, meninggal itu. Jemput, saya antar pulang sampai selesai, kembali lagi ke sana. Jadi mereka Pak Dirjen seneng. Wah, ini anak muda ini kok tanggung jawab kan, saya bawa sampai kembali lagi sampai naik ke pesawat baru saya pulang gitu. Pulang saya lapor lagi ke ketua panitianya. Ini loh sudah beres semuanya. Oke kalau gitu. Nah, suatu hari itu dimakamkan di mana? Di Lawang. Lawang. Nah, itu tahun 83 kalau nggak salah itu dimakamkan, dan saya pikir ya sudah selesailah, tidak punya tugas apa-apa lagi. Tapi saya selalu datang ke wihara Kalisari, sembahyanglah di Kalisari, karena ketua panitia dulu di Kalisari itu, sembahyang di sana dan sebagainya. Dia bilang gini, kita tahun 85, pas tahun 85 itu, kita ada kongres di Jakarta, Mapan Bumi, kongres pertama di Jakarta. Kongres Maitreya. Kamu ikut ya? Katanya. Ya deh, kalau gitu saya ikut. Nah, pada saat kongres itulah saya yang nyusun ADART itu 7 orang. Salah satunya saya. Nah, setelah selesai, saya diminta jadi ketua generasi muda. Nah, saya kelilinglah ke daerah mana-mana. Nah, setelah itu mulailah karir saya di Maitreya. Nah, ya sampai jadi ketua Walubi kan. Ya. Oh, sekarang ini Pak Arif ketua Walubi? Jadi Walubi pada saat Ibu Murdaya berhalangan, saya gantiin. Lah Ibu Murdaya keluar, saya serahkan pada beliaunya. Saya udah nggak. Sekarang udah dikembalikan ke beliaunya. Ya, beliau ADART silakanlah atur sendirilah. Tapi saya keluar, beberapa majelis kan di luar. Jadi tidak masuk Walubi. Tidak masuk Walubi karena ada Pak Sudame, karena siapa-siapa lah. Ya kumpul-kumpul. Teman-teman pada kumpul, gimana ya? Yang non Walubi. Non Walubi. Lah Walubi sudah nggak ada siapa-siapa kan, majelisnya cuma itu. Majelis yang lain sudah di luar ini. Lah kumpul lah semua, termasuk Pak Agwan, termasuk Cici, kumpul-kumpul semuanya, makan, cuma buat komunikasi dengan pemerintah lah, supaya ada hubungan. Ya kita tahu lah bahwa hubungan itu kan harus punya. Setelah hubungan, akhirnya teman-teman bilang ya udah kita bikin satulah buat komunikasi dengan pemerintah, namanya Persatuan Umat Buddha Indonesia. Walubi masuk di dalamnya. Walubi sendiri. Oh sendiri. Sendiri, Walubi sendiri, ibu sendiri. Kamilah yang bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Besar mana Pak? Sekarang ya kita paling banyak. Semua 9 bergabung di sini kok, yang gede-gede. Termasuk ada Theravada, Mahayana. Yang keluar Sangha yang keluar gabung ke tempat kita sekarang ini. Bersama-sama di Persatuan Umat Buddha Indonesia. Lah setelah itu saya bilang sama Pak Suda, misalnya teman-teman, ayolah kita milihlah seorang ketua umum supaya ada yang mimpin lah untuk komunikasi dengan lain-lainnya. Kumpullah semuanya. Pada saat itu Pak Agwan bilang, udah lalu terusin aja. Saya bilang, Pak Agwan jangan saya lah, ya, Pak Sudamek aja.
Pak Sudamek, Pak Sudamek Kacang Garuda. Kacang Garuda. Kita kan punya komitmen ini. Saya urusan ke pemerintah, yuk urusan udah. Oh iya kalau gitu oke. Ya udah gini aja, kita pemilihan aja. Nanti setelah itu kita bagi tugas. Nah, setelah itu saya lapor lah, karena dipanggil presiden terus kan Pak. Komunikasi dengan presiden, Bapak Presiden kumpul-kumpul, terus Pak Presiden tanya, ini namanya apa nih? Kalian ini kumpul-kumpul nih karena presiden kalau undang kan ya majelis diundang karena kan Walubi kan ibu kan di sana ya kita tahu lah gimana. Nah akhirnya saya dipanggil ke istana. Saya ajak semuanya loh. Pak Aguan, saya, Pak Sudamek semua kita kumpul menghadap presiden. 1,5 jam ngobrol sama presiden. Nah setelah itu terus teman-teman bilang, iya deh namanya Persatuan Umat Buddha Indonesia gitu. Persatuan Umat Buddha Indonesia. Dia Singkatannya apa? Permabudi. Itu yang sekarang eksis. Sekarang ini. Terus saya mencoba komunikasi dengan para sangha-sangha itu. Saya datang ke sangha-sangha semua yang keluar dulu dari Walubi. Di Walubi keluar semuanya kan. Saya samperin. Saya bilang suhu begini-gini. Ada yang Mahayana panggil suhu, yang Bante saya ajak Bante ngomong. Sudah. Kalau yang di sana saya gabung, namanya apa Persatuan Umat Buddha. Udah, ayo gabung katanya. Setelah gabung, suatu hari Bapak Presiden kan ketemu sama satu-satu kan, ke MUI, ke Hindu, Kristen, Katolik, PGI, terus ketemu ini Buddha gimana? Buddha siapa? Saya datanglah ke sana, Pak. Saya mau ketemu tokoh-tokoh, Pak. Gini Pak, kami mau kongres. Kami mau kongres namanya Persatuan Umat Buddha. Kapan? Saya bilang pada saat itu tahun 18. Saya bilang Pak 10 September. Dia lihat, wah nggak bisa. Saya ke Korea sama Vietnam katanya gitu. Kalau gitu tanggal berapa ya? Saya bilang tanggal 18. Wah jadwal ini kan mestinya ke Palu beliaunya. Nah, akhirnya menteri ke sana. Oke saya buka di istana ya. Kaget saya Pak, buka di istana ya, nanti kongresnya buka di istana ya. Saya kaget, Pak Presiden, ya udah di sini aja. Wah saya lega banget Pak, nunggu kok belum ada beritanya gitu ya. Akhirnya saya surati kan Presiden, sesuai tanggal 18 ini. Presiden tanya sama Pak Pratik, ini jadi nggak nih? Jadi dong gitu. Akhirnya saya ke istana Pak, tanggal 18 September dibuka oleh Bapak Presiden di istana. Tahun 2018 September dibuka di istana. Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi. Nah sekarang ini kan boleh katakan di mana-mana kan. Nah setelah selesai itu kongres malam dibuka presiden, sorenya kita kan kongres pemilihan. Ya semua pada milih saya. Apa boleh saya terima lah. Jadi saya sekarang Ketua Umum Permabudi. Nah sekarang dan Pak Arief ini sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, Pak Arief ini membangun banyak sekali wihara. Di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Yang paling jauh di mana? Yang paling jauh di Papua. Hah? Di kota apa? Di kota Jayapura. Di Jayapura. Jayapura ada. Sudah jadi? Sudah. Di Aceh ada. Di Aceh Besar ada. Di Aceh Besar ada. Ada. Ya, itu. Itu Pak Arief yang bangun. Iya, kita bersama-sama lah, bukan saya, tapi semua. Jadi umat Maitreya itu bersatu. Sangat-sangat solid, bersama-sama. Ayo kita bangun wihara di mana? Ayo sama rame-rame. Bangun di Medan, Bapak yang lihat di Samarinda di Pontianak. Yo gotong royong lah. Teman saya waktu itu kita ke sana kan waktu asar. Teman saya, Pak boleh nggak sholat di wihara ini? Saya bilang boleh. Sholat aja. Sholat aja, ya betul. Ya itulah Pak, kira-kira seperti begitu. Jadi ya kita ngembangin lah. Yang penting Pak, hati yang harus kita lakukan. Jadi ada berapa wihara yang dibangun Pak? Yang besar, kecil semua dan teman-teman semuanya hampir 500 Pak. 500 wihara? Maitreya, seluruh Indonesia Pak, hampir 500 Pak. Dalam berapa tahun itu? Jadi kita sudah 70 tahun sekarang. Enggak, 500 itu dalam berapa tahun? 500 dalam memang waktu masa sepuh meninggal itu baru 80. Wow. Jadi 82. Kalau wihara tertua di mana Pak? Wihara itu Malang. Malang itu Malang tertua? Itu tertua. Di Indonesia? Ya, di Indonesia paling tua. Maitreya paling tua. Tapi yang non Maitreya ada yang lebih banyak, tua? Pak, banyak. Di Pak punya Sudamek juga banyak Pak. Di mana-mana. Pak Sudamek itu apa? Pak Sudamek Budayana. Oh, Budayana. Budayana. Jadi kalau Pak Aguan apa? Pak Aguan Suci.
Oh, Seci. Cuci Indonesia Pak. Tanpa wihara itu. Tanpa wihara, ya besar Pak, Cuci besar sekali. Dia lebih banyak ke sosial Pak, kerja sosial. Memang Seci tidak boleh punya wihara, tidak boleh ada ibadah, tidak boleh, pokoknya tidak boleh ada ritual apa-apa. Nah, saya tanya waktu itu ke pemimpin tertingginya di Taiwan, Sangden. Dia bilang ibadahnya apa ini? Ibadahnya adalah berbuat baik. Begitu. Tapi yang luar biasa Pak. Pokoknya berbuat baik itu ibadah. Para pengusaha semua rasanya semua gabung di sana Pak. Saya sendiri orang Maitreya tapi gabung juga di Suci Pak. Saya Islam juga di Suci. Memang kerjanya sosial Pak di sana Pak, luar biasa. Nah, Pak Arief kembali ke Samator. Ya Pak. Sekarang nomor 1 terbesar di Indonesia. Jadi pada tahun 2003 itu Aneka Gas kita akuisisi. Jadi Aneka Gas itu kan Aneka Gas itu kan BUMN kan? BUMN dijual ke Jerman Pak. Dijual ke Jerman. Oh, dijual ke Jerman. Jadi jual Terus, ke Jerman. Pak Arief belinya dari Jerman. Di Hamburg saya ikut tender. Itu yang tender banyak, ada Amerika, ada Jerman, ada Perancis. Jadi saya Indonesia ikut tender yang paling berani, harganya paling berani. Jadi Aneka Gas kemudian dibeli, tetapi tidak langsung ke BUMN, belinya karena di PMA, dia jadi PMA kan? PMA dibeli Jerman dulu, jadi PMA, kita beli lagi jadi PMDN. Nah, pada saat itu saya bilang sama anak saya, si Rahmat temannya Asrul, Mas Asrul temannya tuh, anaknya ini temannya anak saya, bapaknya temannya bapaknya. Lah pada saat itu saya bilang sama Rahmat, kamu pulang sekolah, Pak, saya nggak kasih meja Pak sama dia Pak, nggak kasih meja, kamu sales saja. Jadi kalau orang salesnya tahun 2002, 2003 dia pulang, kamu jadi sales. Kalau jadi kamu, gitu cara mendidik anak ya? Tidak boleh punya meja. Nggak boleh di kantor? Nggak boleh di kantor. Orang punya target 100, kamu targetnya 300. Umur berapa itu waktu itu? Waktu dia Rahmat umur 23. Lulus universitas? Lulus universitas. Amerika. Nah waktu itu dia pulang, saya bilang gini, udah kamu harus apa? Berjuang di lapangan. Berjuang di lapangan. Terus berhasil, lihat jualannya hebat. Kalau kamu jualan hebat, gas nih. Jualan gas. Kalau kamu bisa berhasil, saya akuisisi ini. Kamu cari duit dong. Kamu punya teman banyak ke Amerika. Untuk beli saham cari duit dong. Kalau kamu bisa cari duit, kamu nggak bisa jadi direktur. Akuisisi Aneka Gas. Aneka Gas waktu itu. Dia bilang target aku piro. Tapi saya sudah siapin duitnya. Cuma saya ngetes dia Pak. Kamu harus bisa mendapatkan 20M. Untuk beli saham ini. Kalau nggak, kamu nggak bisa jadi direktur. Itu berapa tahun yang lalu Pak ya? Kira-kira tahun 2004. 2004. Nah, dia waktu itu berpikir gitu, wah cari duit dari mana? Temen-temennya ada di sekolah di HSBC, ada di mana-mana. Dia ngelobi, benar dia dapat 20M. Wah, hebat. 20M tapi saya nggak pakai karena saya udah siapin duitnya sebenarnya. Itu ngetes aja. Ngetes aja, coba dia bisa nggak? Akhirnya bisa, oke. Kalau kamu bisa, oke. Kamu jadi direktur, akuisisi, kamu jadi direktur di sana. Nah sekarang Aneka Gas itu namanya apa sekarang? PT Aneka Gas juga. Masih Aneka Gas. Sudah TBK Pak? Ya. Pak Dalam pernah beli bonnya kan ya. Ya itu. Tapi namanya masih Aneka Gas. PT Aneka Gas. Jadi itu anak perusahaan Samator. Samator. Jadi anak perusahaan Samator. Besar mana Aneka Gas sama Samator? Ya besar Samator. Sahamnya kan dipegang oleh Samator. Menyesal nggak Pak akuisisi Aneka Gas? Enggak Pak. Enggak ya. Seneng Pak. Saya tuh bisa mengerjakan orang yang di sana itu tidak di PHK, itu saya suka sekali Pak. Sampai sekarang anaknya masih jadi direktur di Aneka Gas? Masih di RUT sekarang. Sekarang di RUT. Dia waktu itu kan Jerman atau Amerika, kalau dia beli itu, dia kan sudah punya perusahaan. Paling beli nama. Pegawainya mau di... Karena Amerika ngajak saya ngomong, Pak Arief kalau kita beli Aneka Gas, kalau mau gabung sama saya, tender menang, saya berhentikan semuanya ini. Saya pikir-pikir 900 orang diberhentikan. Ini rakyat Indonesia, bukan orang asing ya toh. Ini orang rakyat kita sendiri. Saya tidak boleh orang PHK gitu, saya bilang gitu. Jadi waktu Pak Arief beli Aneka Gas mereka tidak diberhentikan. Tuker akhirnya. Orang Aneka Gas mix ke Samator, Samator ke sana sehingga sinergi jadi bagus. Penambahan nilai supaya saling belajar. Saling belajar ya. Terutama yang Aneka Gas. Ya, Aneka Gas belajar ya toh, birokrasinya belajar di Aneka Gas,
fleksibelnya belajar ke samatornya. Ya itu. Pak, waktu itu saya ingat bahwa di Indonesia ada pabrik gas sejenis itu dari Amerika. Ya. Namanya Prax Air. Ya. Itu Pak Arief waktu itu punya pesaing dia kan? Oh, saing sama dia, saing berat sama dia. Tapi ya berapa tahun menang? Ya, mungkin 2 tahun lebih lah sudah. Dia sudah. Ya. Dan akhirnya perusahaan Amerika itu tidak ada lagi di Indonesia. Nggak ada di Indonesia lagi. Hebat. Terima kasih. Ya Pak Arief, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, bisa ngobrol. Lain kali ngobrol lagi karena pasti ceritanya masih banyak ini. Pak. Terima kasih, Sekarang Pak. ada berapa perusahaan? Kita punya di grup ini? Di grup ini 30 sekian perusahaan Pak. 30 sekian. 30% lebih Pak. Ya. Di adik-adiknya Rahmat jadi apa aja? Adiknya Rama si Imelda itu sebagai risk management karena dia sekolahnya kan di risk di Amerika. Bukan di Inggris. Oh, di Inggris. Di Edinburgh. Edinburgh ya di sana. Pusatnya hukum. Pusatnya keuangan. Keuangan ya. Di Edinburgh dia belajar di sana ya. Makasih Pak Arief ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.